Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku. Oke guys, di video aku kali ini aku akan membahas tentang teori komunikasi, yaitu tentang grouping theory. Nah, kalian pasti penasaran kan, apa sih itu sebenarnya grouping theory? Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa subscribe channel aku. Grouping theory. Menurut Irving Janis pada tahun 1972, grouping theory adalah proses pengambilan keputusan mengenai adanya upaya kelompok dalam memelihara kecocokan dan solidaritas ketika melalui proses pemecahan masalah bersama untuk mencapai kebulatan suara. Nah, dari pengertian menurut Irving Janis ini, dapat saya simpulkan bahwa grouping theory adalah salah satu teori dalam komunikasi kelompok, yang mana merupakan pemikiran kelompok yang muncul dari anggota kelompok untuk mencapai kesepakatan saat merumuskan keputusan di dalam kelompok, serta cara anggota kelompok dalam mempertahankan keharmonisan kelompok. Lanjut kepada konsep dasar grouping. Konsep dasar grouping ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, yaitu kondisi pendorong grouping. Yang kedua, yaitu gejala-gejala grouping. Yang ketiga, dampak negatif dari grouping. Dan yang keempat, yaitu cara mencegah terjadinya grouping. Kondisi pendorong grouping. Kondisi pendorong grouping terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu kohesivitas yang tinggi dari kelompok pengambil keputusan. Yang kedua, karakteristik struktural spesifik dari lingkungan di mana kelompok ini bekerja. Yang ketiga, karakteristik internal dan eksternal yang dapat menimbulkan tekanan dari situasi yang ada. Poin B yaitu tentang gejala-gejala grouping. Gejala-gejala grouping ini terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, penilaian berlebihan terhadap kelompok. Yang kedua, ketertutupan pikiran dalam anggota kelompok. Yang ketiga, tekanan mencapai keseragaman anggota kelompok. Dan yang keempat, pencarian kesepakatan terlalu dini. Poin C yaitu dampak negatif dari grouping. Dampak negatif dari grouping ini terbagi menjadi 7 macam. Yang pertama yaitu diskusi amat terbatas pada beberapa alternatif keputusan saja. Yang kedua, pemecahan masalah yang sejak semula sudah cenderung dipilih tidak lagi dievaluasi atau dikaji ulang. Yang ketiga, alternatif pemecahan masalah yang sejak semula ditolak tidak pernah dipertimbangkan kembali. Yang keempat, tidak pernah mencari atau meminta pendapat para ahli dalam bidangnya. Yang kelima, kalau ada nasihat atau pertimbangan lain, penerimanya diseleksi karena ada bias pada pihak anggota. Yang keenam, cenderung tidak memilih adanya kemungkinan-kemungkinan dari kelompok lain akan melakukan aksi penantangan sehingga tidak siap melakukan antisipasinya. Dan yang terakhir yaitu sasaran kebijakan tidak disurvei dengan lengkap dan sempurna. Lanjut kepada poin D, yaitu cara mencegah terjadinya grouping. Cara mencegah terjadinya grouping terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu dibutuhkannya supervisi dan kontrol. Yang kedua, mendukung adanya pelaporan kecurangan. Yang ketiga, menerima adanya keberatan di dalam kelompok. Dan yang terakhir yaitu menyeimbangkan konsensus dan suara mayoritas. Itulah tadi penjelasan mengenai teori komunikasi, yaitu tentang grouping theory. Semoga ini bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.